49. Erik menerima telepon ketika sedang makan malam bersama Bulan di kamar mereka. Kamu tidak masuk akal. Apa tidak memiliki stok di rumah? Erik mendengus kesal. Dia beranjak dari kursi dan berjalan cepat ke arah balkon. Bulan awalnya hanya melihat saja ketika Erik membuka pintu balkon, tapi rasa penasaran membuat Bulan ikut beranjak dan menyusul suaminya yang sudah berdiri di balkon dan menatap ke bawah. Gerbangnya sudah dikunci, sebaiknya kamu pulang saja. Erik tidak segan-segan mengusir tamu tak diundang itu. Sekarang pukul 8:30 malam dan di luar masih hujan. Erik hanya butuh waktu berdua dengan Bulan setelah lelah bekerja dan berbaur dengan kemacetan sepulang kerja tadi. Sekarang dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Bulan berhenti di samping Erik dan melihat ke bawah. Mobil Merci warna hitam terparkir di depan rumah. Itu mobil Rahel. Bulan mengenalinya karena sempat melihat Rahel memakai mobil itu di acara keluarga. Kegigihan Rahel dalam mencari perhatian Erik cukup membuat Bulan geleng-geleng kepala. Melihat itu, Bulan jadi tahu bagaimana lipstik milik Rahel bisa tertinggal di laci dashboard mobil Erik. Bulan yakin semua itu karena unsur kesengajaan. Rahel pasti sengaja meninggalkan lipstiknya di mobil Erik supaya memiliki alasan untuk bisa bertemu dengan Erik lagi. Seperti yang sedang Rahel usahakan saat ini. Jika ditanya apakah Bulan kesal, tentu saja jawabannya kesal. Bulan tidak pernah suka dengan wanita yang berpotensi besar menjadi perusak dalam hubungan orang lain. Tidak Rahel, kamu tunggu saja di sana sampai besok jika tidak mau pulang. Nada bicara Erik penuh ketegasan. Bulan cukup lega dengan ketegasan Erik pada Rahel. Meski Rahel adalah sepupunya, Erik terlihat tidak begitu menyukai Rahel dan terkesan menjaga jarak. Mas, dia ingin lipstiknya kan? Biar aku saja yang mengantarkan lipstiknya ke depan. Bulan menawarkan diri setelah mempertimbangkannya. Lebih baik dia memberikan lipstik itu pada Rahel agar Rahel tidak memiliki alasan lagi untuk menunggu di depan di rumah. Sudah biarkan saja, nanti juga pergi. Ujar Erik acuh. Dia merangkul pinggang Bulan dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Keberadaan Rahel di luar rumahnya dalam keadaan hujan deras, tak membuat Erik peduli pada adik sepupunya itu. Tapi Bulan tidak bisa bersikap acuh. Rahel akan terus mengusik ketenangannya jika belum pergi dari sana. Mengingat Rahel begitu terang-terangan menaruh hati pada Erik, mana mungkin Bulan akan diam saja tanpa melakukan apa-apa. Setidaknya Bulan ingin membuat Rahel sadar jika pria yang disukai Rahel sudah beristri dan tidak mudah didekati. Mas yakin Rahel akan pergi? Bagaimana jika dia menunggu di luar sampai pagi? Rahel cukup gigih dan ambisius. Itu yang Bulan rasakan setelah beberapa kali bertemu dengan gadis itu. Jika belum mendapatkan keinginannya, Rahel tidak akan menyerah. Erik terdiam memikirkan ucapan Bulan. Rahel memang keras kepala dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika Rahel berkata A, maka orang-orang harus mengikutinya. Bocah itu benar-benar merepotkan. Erik menggerutu. Kamu tunggu di kamar saja, hujannya masih deras. Bulan menggeleng. Dia harus turun tangan menghadapi orang seperti Rahel. Setidaknya Rahel harus mendapatkan peringatan agar lebih menjaga sikapnya pada Erik. Aku mau ikut. Bulan berlalu keluar kamar. Erik bengong melihat istrinya yang terlihat bersemangat untuk menemui Rahel. Tunggu, apa Bulan cemburu? Gumamnya pelan. Diam-diam Erik mengulum senyum membayangkan hal itu. Bukankah orang yang cemburu pada pasangannya menandakan bahwa dia sudah jatuh cinta dan takut kehilangan? Seperti yang Erik rasakan beberapa jam lalu saat melihat Bulan bersama Andra. Erik mengakuinya, dia memang cemburu, sebab tidak rela melihat miliknya dekat dengan orang lain. Erik tersadar ketika menyadari istrinya sudah tidak terlihat lagi. Dia berjalan cepat keluar dari kamar dan melihat Bulan sudah setengah menuruni anak tangga. Sayang, tunggu aku. Erik secepat kilat menyusul Bulan dan kini sudah berjalan di sebelahnya. Mereka pergi ke garasi untuk mengambil lipstik di mobil Erik. Tadinya Erik berniat memesan ojek online, tapi mengingat hujan yang tak kunjung reda, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Lagi pula mustahil rasanya kalau Rahel tidak memiliki stok lipstik lain di rumahnya. Erik membuka payung dan menyuruh Rahel agar merapat padanya. Jangan geser lagi, nanti kamu basah. Iya aku tahu. Bulan dengan sengaja merangkul pinggang Erik dan merapatkan tubuhnya. Dia yakin Rahel melihatnya dari dalam mobil. Bulan membuka kunci gerbang rumahnya,
dia hanya membuka sedikit agar mereka bisa keluar menghampiri mobil Rahel. Kaca mobil mewah itu diturunkan. Bulan bisa melihat wajah masam Rahel. Gadis itu pasti marah melihatnya merengkuh pinggang Erik dan merapatkan tubuhnya. "Rahel, kamu terlalu berani rupanya, padahal hujannya sangat deras. Sepertinya lipstik ini sangat berharga untukmu ya." Bulan menekankan setiap kata yang dirasa bisa menyindir Rahel. Entah Rahel akan menyadarinya atau tidak. Rahel mengambil dengan kasar lipstik miliknya dari tangan Bulan. "Lipstik yang seperti ini hanya ada satu. Kamu mana paham kehilangan benda kesayangan?" ketusnya. "Rahel, kenapa bicaramu tidak sopan begitu? Panggil kakak," tegur Erik. Bulan terkekeh santai. "Tidak apa-apa mas, mungkin Rahel refleks. Lipstik ini tidak hilang, Rahel. Tapi tertinggal. Lain kali kamu harus teliti agar tidak meninggalkan sesuatu di mobil orang. Bukankah lipstik ini kesayanganmu? Sebaiknya kamu jaga baik-baik." Bulan bicara dengan lembut, tapi cukup membuat Rahel geram dan ekspresinya bisa dibaca oleh Bulan. "Sudah sana pulang. Jangan buat Mommy dan Dedimu khawatir." Erik tidak berencana menawarkan Rahel masuk ke rumahnya. Lagi pula gadis itu cukup merepotkan. Rumah ini tidak sebesar rumah orang tua Rahel, makanan dan fasilitasnya jauh lebih lengkap di rumah Rahel. Gadis itu akan cerewet sepanjang malam jika menginginkan sesuatu. "Kak Erik tega melihatku pulang malam-malam begini. Aku mau menginap saja di sini, boleh ya?" Ekspresi Rahel seketika berubah ketika menatap Erik. Dia jadi terlihat seperti gadis penurut, imut dan manja. Bulan sampai menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata pedas pada Rahel. Bagaimanapun Rahel adalah adik sepupu Erik, artinya menjadi adik sepupunya juga. "Kamu bahkan berani datang sendiri ke rumahku. Cepat pulang, aku tidak punya kamar untuk kamu tidur." Erik mengajak Bulan untuk masuk. "Rahel, hati-hati di jalan," ucap Bulan sebelum berbalik badan. Dia dengan sengaja memeluk Erik dari samping dan pergi saja, meninggalkan Rahel dengan amarahnya dan kekalahan. Dingin sekali, Bulan sedikit menggigil. Hujannya sangat deras, disertai angin kencang. Erik meletakkan payung di garasi, lalu memeluk Bulan. "Butuh kehangatan tidak?" tanyanya sembari mengangkat sebelah alisnya. Bulan menggeleng. "Aku hanya perlu memakai mantel dan bersembunyi di bawah selimut." Bulan ingin melepaskan diri, tapi Erik semakin kuat memeluknya. "Mantel dan selimut hanya menghangatkan di luar, sedangkan aku bisa memberimu kehangatan hingga ke dalam-dalam," bisik Erik. Dia menggiring Bulan ke dekat tembok dan seketika garasi mobil menjadi remang-remang. "Mas, kamu mau apa?" Bulan jadi panik. "Kamu akan tahu nanti," sahut Erik. Dia menggiring Bulan dalam pelukannya. Begini sampai di dekat mobil, Erik membuka pintu belakang dan mendorong Bulan masuk ke mobil. Erik menyusul dan menutup pintu. Dia mengulurkan tangan ke depan dan menyalakan mobil untuk menghidupkan AC. Bulan sudah protes sejak tadi, tapi Erik tidak mendengarkannya. "Kamu akan menyukainya," bisiknya dan mulai menyelami Bulan dengan mengecupi lehernya. "Mas, nanti dilihat Big Asi." Bulan mendorong Erik, tapi tidak membuat Erik menyingkir dari tubuhnya. "Big Asi pasti sudah tidur pulas. Rileks sayang, nikmati saja." Erik mendaratkan kecupan di kulit dada Bulan setelah menyingkap kerah pijamannya. Mobil itu menjadi saksi percintaan panas Bulan dan Erik malam itu. Bersambung. 50. Nafas Bulan terengah-engah. Erik terlalu bersemangat, lebih tepatnya semangat itu datang karena merasakan sensasi baru. Ditambah ekspresi Bulan yang takut ketahuan Big Asi bercampur ekspresi nikmat, hal itu membuat adrenalin Erik terpacu dan semakin ingin menyerang Bulan dengan lebih buas lagi. Suara percintaan mereka menyatu dengan derasnya suara hujan di luar sana dan di dalam mobil kedap suara. Teriak pun tidak akan mengusik penghuni rumah yang lain. Percintaan itu diakhiri dengan erangan keduanya. Rasa nikmatnya menjalar, sensasi bercinta di dalam mobil menambah rasa nikmat. Bulan sempat menentang keras, dia hampir memaksa Erik berhenti di tengah-tengah permainan. Namun rasa nikmat itu datang mengacaukan semuanya. Pada akhirnya Bulan hanyut dan fokusnya pada apa yang diinginkan oleh tubuhnya. "Mas, tolong ambilkan dresku." Bulan bersandar pada jok mobil sambil merapatkan paha dan menyilangkan kedua tangan di dada.
Untuk sekedar mengambil dress di jok depan, Bulan tampak tidak sanggup. Wajahnya sedikit berkeringat, dia jelas kelelahan meski bercampur rasa nikmat. Erik hanya melirik ke jok depan mobilnya. Semua baju miliknya dan Bulan terlempar ke depan. Itu sudah cukup menggambarkan bagaimana Erik yang begitu bersemangat saat melucuti pakaian mereka. Kamu kedinginan, aku bisa memelukku agar hangat. Erik menarik Bulan agar mendekat dan mengangkatnya di atas pangkuan. Bulan sontak memukuli tangan kekar Erik yang melingkar di perutnya. Lepasin mas, ayo pakai baju dan keluar dari sini. Sejauh ini memang aman-aman saja, terlebih suasana di garasi lumayan gelap, tapi Bulan merasa harus tetap waspada. Jika Big Asi memergokinya sedang berbuat mesum di dalam mobil, mau ditaruh di mana mukanya? Bulan tidak sanggup membayangkan hal itu terjadi. Bagaimana kalau Big Asi berpikir macam-macam tentangnya? Sebab bercinta di dalam mobil pasti terlihat menggelikan walaupun dengan suami sendiri. Bukannya dilepas, pelukan Erik malah semakin erat. Kenapa buru-buru? Kamu tidak ingin melanjutkan babak kedua? Aku sudah memikirkan gaya lain yang lebih. Erik tidak meneruskan ucapannya karena mulutnya dibekap oleh Bulan. Matanya membulat sempurna menatap sang suaminya yang berbicara vulgar. Mas Erik bisa diam tidak? Protes Bulan. Bibirnya mencebik. Ingin sekali dia membenturkan kepala Erik di jendela mobil agar pikiran-pikiran kotor di kepalanya rontok dan menjadi sedikit bersih. Sayangnya Bulan takut menjadi istri durhaka karena melakukan ketret pada sangat suami. Erik mengulum senyum. Kamu ingin aku diam? Dikabulkan sayang, ucapnya. Tiba-tiba saja Bulan berteriak kecil, tubuhnya menegang. Dia melotot menatap Erik yang sudah menempel di dadanya seperti bayi yang kelaparan dan berhari-hari tidak minum. Yuch, mas, kamu. Bulan menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, sebisa mungkin mencegah desahan dari mulutnya. Erik membuatnya tidak berdaya. Mulut dan tangannya bekerja bersamaan. Bagaimana Bulan bisa melakukan perlawanan jika tubuhnya begitu mudah menerima sentuhan Erik? Kamu basah lagi sayang, bisik Erik. Dia menelusuri ceruk leher Bulan tanpa menghentikan gerakan tangannya. Bulan menggeliat-geliat di pangkuan Erik, bergerak ke sana kemari menginginkan kepuasan. Wajah Bulan merona, malu dan bergairah bercampur jadi satu. Dia terlalu mudah menerima rangsangan, atau mungkin Erik yang sangat pintar dan menggoda. Erik mengarahkan Bulan agar berdiri membungkuk membelakanginya dengan berpegangan jok depan. Dalam hitungan detik, mobil itu kembali bergoyang dan suara khas percintaan kembali terdengar. Tidak ada kata lelah dan puas bagi Erik, dia selalu ingin melakukannya lagi dan lagi. Erik bahagia setiap kali melihat Bulan tidak berdaya di bawah kendalinya. Dia senang melihat Bulan mencapai kepuasan. Asteris. Bulan terbangun ketika mendengar alarm ponselnya. Dia bergerak sedikit untuk meraih ponsel di atas nakas dan mematikan alarm sebelum beranjak turun dari ranjang. Bulan merenggangkan tubuhnya sembari duduk di tepian ranjang. Erik membuat seluruh tubuhnya terasa remuk. Semua itu akibat malam panas yang mereka habiskan di dalam mobil. Erik tidak berhenti hingga mengulanginya sampai ketiga kali. Barulah setelah itu Erik menggendong Bulan ke kamar, tepat pukul 11 malam. Bulan tidak berdaya. Dia sampai dibantu Erik ketika membersihkan diri di kamar mandi. Seluruh tulangnya terasa lemas, untuk sekedar berdiri saja tidak bisa lama. Mengingat kejadian semalam, Bulan mencebik kesal sembari menatap Erik yang masih terlelap. Dasar maniak, Bulan akhirnya mengumpat kecil karena tidak tahan ingin marah. Mukanya saja kelihatan kalem, tidak taunya beringas. Bulan terus mengomel, meluapkan rasa pegal di sekujur tubuhnya. Aku mendengarnya, sayang, suara serak milik Erik mengagetkan Bulan. Dia refleks menjauh dari ranjang saat melihat pergerakan tangan Erik. Beruntung Bulan bisa menghindar, jika dia sampai tertangkap, pasti akan ada kelanjutan dari kegiatan semalam. Mata Erik belum terbuka sepenuhnya. Dia terkekeh melihat Bulan menghindar ketakutan. Kamu mengataiku beringas, padahal semalam belum ada apa-apanya. Aku belum mengeluarkan tenaga penuh untuk menyentuhmu, ujar Erik yang terdengar seperti orang mengigau lantaran baru bangun tidur. Suaranya masih serak, dia juga belum mengubah posisi, masih tengkurap dengan memiringkan wajahnya ke arah Bulan. Rupanya ada yang rindu kakinya diinjak. Kebetulan sekali aku sudah lama aku tidak menginjak kaki seseorang. Sahut Bulan tenang.
Tapi di balik sikap tenangnya, Bulan sebenarnya khawatir dengan ucapan Erik. Tidak menggunakan tenaga penuh saja bisa membuatnya tidak berada seperti tadi malam, bagaimana jika Erik benar-benar menggunakan tenaganya? Bulan merinding membayangkan hal itu. Erik terkekeh, dia mengubah posisinya dengan duduk di tepi ranjang. Seketika otot-otot di lengan dan perutnya terpampang jelas di depan Bulan. Erik kerap kali tidak memakai baju saat tidur. "Kemari, kamu boleh injak sepuasnya," Erik berkata lembut sembari mendekatkan kaki kanannya ke arah Bulan. Bulan mencebik, dia memutar malas bola matanya. Itu pasti jebakan. Ketika mendekat, Erik pasti akan menangkapnya. "Nanti saja kalau aku sedang memakai heels agar lebih terasa." Bulan menekankan kalimatnya. Dia kemudian berlalu dari hadapan Erik guna pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Erik hanya terkekeh melihat punggung istrinya yang menjauh dan menghilang di balik pintu kamar mandi. Dia tidak berniat menyusul karena kasihan pada Bulan. Sebab jika ikut mandi bersama Bulan, Erik tidak bisa menjamin keselamatan Bulan. Dia khawatir membuat Bulan kelelahan dan berakhir izin bekerja. Harus sekarang Pak, tapi saya sudah di jalan. Bulan melirik suaminya yang sedang menyetir. Secara bersamaan, Erik juga melirik ke arahnya dengan penuh tanya di raut wajahnya. "Begitu ya, baiklah." Sambungan telepon terputus. "Mas, aku turun di halte depan saja," pinta Bulan sembari mengarahkan telunjuknya ke depan. Sekitar 50 meter ada halte di depan mobil mereka. "Tidak ke kantor," kening Erik dipenuhi kerutan. "Aku harus ke kantor cabang, ada urusan mendesak. Mobil Pak Andra ada di belakang kita." Bulan menatap ke belakang, mencari keberadaan mobil Andra yang katanya ada di belakangnya. "Harus kamu?" tanya Erik. Ada nada keberatan di dalamnya. Bulan mengangguk. "Aku yang ditugaskan." "Kamu yang ditugaskan? Atau pria itu sengaja menunjuk kamu agar bisa pergi berduaan?" Erik terlihat tidak suka mendengar Bulan akan pergi dengan Andra. Mas Erik terlalu berpikir jauh. Urusan pekerjaan mana bisa dicampur adukan dengan urusan pribadi. "Memang sudah tugasku ke kantor cabang." Erik terkekeh dingin. "Kamu polos atau terlalu naif? Hal seperti ini sudah banyak terjadi sejak dulu. Mengingat Andra adalah manajer, tentu menunjuk seseorang sangat mudah. Dia hanya perlu memilih siapa yang akan ikut pergi dengannya." "Mas, pikiran kamu terlalu negatif. Lagi pula kami tidak pergi berdua. Ada 3 orang yang akan pergi, kita satu mobil." Erik membuang nafas berat. Dia menepikan mobilnya di depan halte. Dan menunggu sampai Andra datang untuk memastikan jika istrinya tidak pergi berdua dengan pria itu. "Aku berangkat." Mas Erik harus banyak istighfar, jangan punya pikiran negatif. Lirih Bulan sembari meraih tangan Erik untuk mencium punggung tangannya. Kalau tidak lupa," jawab Erik malas. Bulan menahan tawa. Erik benar-benar tidak masuk akal dan bertingkah konyol ketika sedang cemburu. "Hati-hati di jalan," lirih Bulan kemudian mendekatkan wajahnya. "I love you," bisiknya sebelum berlari kecil dan masuk ke mobil Andra. Erik senyum-senyum sendiri seperti orang gila, padahal mobil yang ditumpangi istrinya sudah hilang entah kemana. "I love you," katanya, gumam Erik pelan. Bersambung. 51. Bulan duduk di jok belakang. Di sebelah Andra ada Lea. Wanita itu menoleh ke belakang begitu Bulan duduk di sana. "Mau tukar posisi Mbul?" tawarnya dengan sukarela. Lea tahu bagaimana Andra menaruh hati pada Bulan. Sejak lama, sebelum ada desas-desus Bulan dijodohkan dengan Erik. Selama ini Andra tidak begitu menunjukkan perasaannya karena melihat Bulan sebagai sosok yang memang tidak terlalu suka didekati laki-laki. Bulan selalu menjaga jarak dengan lawan jenis. Tapi sayangnya Andra kalah cepat. Takdir membawa Bulan pada laki-laki lain. Andra hanya bisa gigit jari melihat Bulan telah menjadi istri orang lain. Bulan menggeleng. "Terima kasih Lea, aku di belakang saja." Bulan tersenyum tipis. Dia melirik Andra karena pria itu ikut menoleh ke belakang. Bulan mengangguk sopan. Dia sempat menyapa Andra sebelum masuk ke dalam mobil. Andra membalas dengan senyuman lalu melajukan mobilnya. Bulan dan Lea sibuk membahas pekerjaan, sementara itu, Andra hanya diam dengan pandangan lurus ke depan. Sesekali dia melihat spion, sekedar untuk melihat Bulan ketika tersenyum. Pesona Bulan memang berbeda dari wanita-wanita di perusahaan. Wajahnya teduh,
Tutur katanya lembut, dia menjaga dirinya sebagai wanita mahal yang tidak mudah berbaur dengan laki-laki. Soal kejadian kemarin, apa kalian bertengkar? Andra membuka suara meski terdengar ragu-ragu. Mungkin karena ada orang lain di mobil itu selain mereka. Tidak pak, hanya sedikit salah paham dan sudah diluruskan. Syukurlah, saya minta maaf jika membuat hubungan kalian tidak nyaman. Sesal Andra, dia tidak memiliki niat apapun selain menawarkan Bulan pulang bersama, mengingat mereka akan satu arah. Tapi siapa yang menduga suami Bulan tiba-tiba muncul? Bulan terkekeh pelan. Kami baik-baik saja, jangan khawatir. Lea menatap Andra dan Bulan bergantian. Dia melongo karena tidak paham apa yang mereka bicarakan. Tapi mendengar ucapan keduanya, Lea bisa menebak ada perselisihan sengit antara Andra dan suami Bulan. Apa aku ketinggalan berita? Ujar Lea. Andra terkekeh. Ya, tapi lebih baik kamu ketinggalan berita daripada nantinya menyebar gosip. Lea mencebik. Hidup itu tidak seru jika tidak bergosip. Terkadang ada sifat-sifat dan tingkah manusia yang perlu kita review agar kita tahu seperti apa kelakuan mereka. Rugi jika tidak mendengar gosip. Bulan contohnya, Lea menoleh ke belakang dengan senyum jahil. Bulan sering dimanfaatkan orang-orang di perusahaan karena terlalu baik dan tidak mau mendengar gosip. Jika ada yang ingin memberitahu padanya tentang kelakuan buruk seseorang, Bulan akan berkata seperti ini, istighfar Lea. Kita sama-sama manusia tempatnya dosa dan orang lain juga punya mulut. Lea menirukan nada bicara Bulan yang lembut. Andra menahan tawa melihat cara Lea bicara dan menirukan suara Bulan. Tapi yang dikatakan Bulan ada benarnya. Mereka juga punya mulut dan bisa membicarakanmu kapan saja. Ah, Pak Andra tidak seru. Lea memutar malas bila matanya. Kamu terlalu banyak bergaul dengan ibu-ibu yang suka bergosip. Seloroh Bulan. Dia menahan tawa melihat kekesalan Lea. Mau bagaimana lagi, informasinya selalu akurat. Bulan menggeleng mendengar jawaban Lea. Asteris. Di tempat lain, ada Erik yang tidak berhenti tersenyum sejak tiba di perusahaan. Bahkan ketika masih dalam perjalanan, Erik sudah senyum-senyum sendiri. Ungkapan cinta dari sang istri membuat perasaan Erik berbunga-bunga. Memberikan energi positif tersendiri, hingga Erik bisa tersenyum ringan, seringan kapas. Orang-orang di perusahaan yang melihat keceriaan di wajah Erik sampai heran dibuatnya. Erik tidak pernah menebar senyum sebelumnya. Bertahun-tahun bekerja di perusahaan, Erik terkenal sebagai pria yang pelit senyum. Jika pria-pria berwajah tampan di perusahaan ini memanfaatkan ketampanannya untuk menarik perhatian wanita, Erik tidak perlu melakukan apapun karena wanita-wanita itu yang sibuk menarik perhatian Erik. Erik berjalan melewati ruangan kerja para karyawan. Di sana ada Amar dan Juan, dua orang itu menghentikan langkah Erik. Tidak salah seorang Erik senyum-senyum. Ujar Amar, wajah tampan itu biasanya tegas, dingin dan kaku. Bukan urusanmu, Erik menjawab acuh. Juan terkekeh. Mungkin amunisinya full, energinya sampai tumpah-tumpah. Selorohnya bercanda, tawa Amar pecah. Energinya yang tumpah-tumpah atau sperm asterisnya. Sahutnya, Erik tersenyum miring, bahkan lebih dari sekedar tumpah-tumpah. Kalian mana bisa, ejeknya sombong. Erik bicara pelan agar hanya Amar dan Juan saja yang mendengarnya. Wah, pelanggaran nih. Sialan, kamu bikin kita nelan ludah. Amar meninju lengan Erik. Jika Erik sudah bicara seperti itu, Amar percaya pasti sesuatu yang sangat nikmat telah terjadi. Erik tertawa. Siapa suruh belum nikah? Nikah memang belum, tapi Amar sudah sering kawin. Iya kan Mar? Ujar Juna. Halah, kamu juga sering. Sahut Amar. Erik hanya tertawa kecil dan pergi ke ruangannya. Biarkan saja hari ini mereka tidak konsentrasi dengan pekerjaannya. Asteris. Erik memarkirkan mobilnya di dekat pos security. Dia turun dari mobil dan menghampiri Pak Diman. Erik menyodorkan makanan dapat saji padanya. Dia dan Pak Diman cukup dekat, karena Erik selalu menyempatkan waktu mengobrol dengan Pak Diman setiap menjemput Bulan. Terima kasih Pak Erik. Pak Diman menerima makanan itu dengan senyum lebar. Erik mengangguk dan duduk di sebelah Pak Diman. Bulan sampai jam berada di kantor? Tanya Erik. Sebelum jam istirahat mereka sudah datang ke kantor Pak. Erik mengangguk dan tidak bertanya lagi. Jika terlalu banyak bertanya, Pak Diman pasti akan berpikir sedang diinterogasi.
Erik juga khawatir dianggap ingin memata-matai istrinya sendiri. Dua orang berbeda usia itu tampak terlihat obrolan normal. Mulai dari membahas pekerjaan, politik, sepak bola sampai cara menghadapi wanita jika sedang marah. Sampai akhirnya Pak Diman beranjak karena satu persatu karyawan perusahaan mulai keluar dari gedung. Erik pun emsuk ke mobilnya, menunggu Bulan yang baru selesai dengan pekerjaannya. 10 menit kemudian, Erik melihat Bulan dari kejauhan berjalan ke arah mobilnya. Erik mengulum senyum memandangi wajah istrinya dari dalam mobil. "Assalamualaikum," ujar Bulan setelah membuka pintu dan masuk ke dalam. "Waalaikumsalam." Bulan mengulurkan tangan, Erik memberikan tangannya dengan senang hati untuk dicium oleh sang istri. Dia kemudian mengusap pucuk kepala Bulan dengan sayang. "Apa pekerjaanmu lancar?" tanyanya. Bulan mengangguk. "Sejauh ini semuanya bisa diatasi." "Syukurlah." Erik mengulurkan tangannya ke belakang dan mengambil sesuatu dari jok mobilnya. Sebuah buket bunga mawar berwarna merah muda tampak begitu indah. Erik menyodorkan buket itu pada Bulan. "Untukmu," ucapnya. Erik tidak tahu bagaimana caranya agar terlihat romantis ketika menyerahkan bunga pada istrinya. Dia tidak memiliki cara khusus dan asal menyodorkan saja. Bulan jelas terkejut melihat buket bunga mawar di tangan Erik. "Dalam rangka apa?" Dia menerima buket itu dengan penuh tanya. "Dalam rangka bercinta dalam mobil kemarin malam," jawab Erik asal. Bulan memukul lengan suaminya karena tahu jawaban Erik tidak serius. Memangnya seorang suami harus menunggu momen dulu untuk memberi bunga pada istrinya? Tanyanya. Bulan menggeleng. "Tidak juga sih, tapi rasanya aneh saja." Bulan memandangi buket di tangannya. Cantik dan harum. Erik mencebik. "Aku pikir kamu akan senang, atau setidaknya bilang terima kasih. Jika tidak suka, buang saja," ujarnya sedikit kecewa. Bulan terkekeh menatap suaminya. Erik benar-benar sumbu pendek. Kesabarannya seperti tisu dibelah dua. "Suka kok, bunganya cantik." "Makasih ya," ucap Bulan jujur. "Hanya makasih. Sebenarnya ada yang lain, tapi nanti saja kalau sudah sampai di rumah." Mata Erik berbinar mendengar jawaban Bulan. "Kamu tidak bohong kan? Kalau begitu kita langsung pulang sekarang." Erik menyalakan mobilnya dan melaju kencang menuju rumah. Bulan dalam hati tertawa melihat antusias Erik. Suaminya itu pasti berpikir mesum sampai kelewat bersemangat. Bersambung.